Rahayu sedulur, jika kita berjalan 20 km ke arah selatan Jogja, maka kita akan temui sebuah situs candi bergaya Hindu Siwa dengan figur Yesus sebagai arcanya. Candi ini dibangun di atas ilmu pengetahuan barat dan mitologi timur. Perpaduan gaya arsitekturnya berbeda dari konsep Eropa yang biasa dipengaruhi oleh model Romawi. Candi ini menjadi salah satu simbol keberhasilan misi Katolik dan impian pemerintah kolonial Belanda sebagai monumen yang mampu merangkul dua kebudayaan yang telah eksis sebelumnya, yaitu Hindu dan Islam. Candi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Katolik. Ada Yosef Smutsa dan Julius Smutsa, kakak beradik keluarga Belanda yang berhasil mengembangkannya. Yosef merekrut Iko, pemahat asal Cirebon, bersama Yang Soiling dan Adi. Mereka membuat arca sentuhan khas sinkretisme kultur Jawa. Semua arca dibuat dengan batu putih, sementara arca yang tersimpan di Belanda semua terbuat dari kayu jati. Yosef dibantu oleh Kademas Yusuf Purwojiwoyo, seorang katekis Jawa yang sempat menawarkan Tritunggal dalam bentuk wayang Purwo dengan Puntadewa sebagai figur utama. Dalam wayang Jawa, Puntadewa merupakan lambang ketulusan. Yosef menolak karena tidak ingin ada persepsi yang salah. Kemudian mereka memvisualkan dalam bentuk arca. Arca Tritunggal Maha Kudus dibuat dalam 3 varian. 2 bentuk pertama, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ditampilkan dalam 3 sosok laki-laki yang berlainan. Yosef berpendapat hal ini dapat menyebabkan kerancuan misteri Tritunggal Maha Kudus. Akhirnya dibuat sebuah arca yang menyatukan ketiganya dalam satu sosok. Untuk arca Bunda Maria dan Yesus kecil, mereka mengambil karakter Prasna Paramita dari Candi Singosari. Prasna Paramita ini adalah Kenjedes, ibu yang mengandung cikal bakal pemimpin di tanah Jawa. Panel jalan solid juga dibuat. Walau hanya 2 panel pertama, Yosef dan teman-teman membuat cerita dengan simbol Jawa. Aksara Jawa menghiasi bingkai panel yang diadopsi dari relung Candi Sewu. Meskipun Vatikan menolak panel jalan solid, jauh hari setelah itu, dengan 15 pemberhentian, Maria Magdalena diutus akhirnya menghiasi gereja. Altar gereja sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Altar berbaulah Bun Loka, simbol duniawi, digambarkan dengan lambang-lambang tidak kekal, di mana mereka memanfaatkan hidup dari 7 sumber mata air yang melambangkan 7 sakramen. Bagian tengah luar Loka, dunia antara. Yesus pangeran para bangsa gereja, penyelamat dunia, pada altar digambarkan lewat tabernakel. Dan kedua malaikat yang menjadi batas dunia
dunia atas dan dunia antara terdapat 4 relief Garuda, sapi, singa, dan kepala bersayap. Simbol tersebut adalah lambang keempat Injil. Bagian atas suar loka. Alam atas Tritunggal Maha Kudus disimbolkan lewat orang tua, merpati, dan monster. Asa malaikat digambarkan dengan kesatria, motif kaum, dan mahkota. Asa ini merupakan simbol dari karakter abdi yang kuat, seperti layaknya kesatria Jawa yang taat kepada perintah rajanya. Yosef sendiri mewujudkan proyek devosinya melalui pembangunan candi dan arca. Arca kecil hati kudus Yesus tinggi 50 cm disiapkan sebagai cadangan apabila arca utama mengalami kerusakan. Bersama dengan dokumen yang berisi riwayat Gondang Lipuro, arca kecil itu ditanam di bawah candi. Sekitar bulan Desember tahun 1927, Monsinyur Van Velzen SJ yang merupakan uskup dari Batavia hadir untuk memberkati arca kecil itu. Dengan misa yang cukup besar dilakukan di pelataran candi. Konsep pengembangan Katolik yang berakar dari budaya Jawa pernah diajukan Yosef ke Vatikan. Sayangnya, tahta suci Vatikan tidak meluluskan beberapa bentuk materi. Pada tanggal 11 Februari tahun 1930, Monsinyur Van Velzen kembali hadir di Ganjuran. Semuser bersaudara mempersiapkan perjamuan besar, sebuah perayaan yang juga diadakan untuk melepas kepulangan Yosef ke Belanda. Van Velzen mempersembahkan misa, memberkati candi, dan menobatkannya sebagai monumen, tanda dipersembahkannya tanah Jawa ke tangan hati kudus Yesus. Candi ini merupakan keberhasilan dalam merangkul budaya lokal sebagai mitra peradaban bagi penyebaran Katolik. Yosef sangat memahami pembangunan candi ala budaya yang ada pada saat itu. Candi dan altar dibangun dengan perhitungan Jawa 3 dan 9. Angka 3 dan 9 ini menghiasi berbagai simbol di candi, mulai dari tangga menuju atap, jumatan, tinggi candi, serta lebar candi. Candi dibangun dengan perhitungan sama. Bawah latar berbentuk persegi. Tengah dilambangkan arca hati kudus Yesus. Paling atas adalah proses menuju keilahian. 3 tingkat menuju puncak tertinggi. Yosef mengambil candi penataran sebagai inspirasinya. Orang Katolik di sekitar Ganjuran percaya bahwa Tuhan sebagai Bapa dilambangkan sebagai Gunung Merapi atau Sunan Merapi. Maka batu candi itu diambil dari Gunung Merapi dan menghadap ke selatan karena Tuhan sebagai Ibu dilambangkan sebagai laut. Maka dari itu rumah asli orang Jawa Mataram itu menghadap ke selatan.
Puncak pembangunan berada pada arca hati kudus Yesus. Dengan mengambil figur Maitreya di Candi Porosan sebagai bentuk arca, Buddha Maitreya itu melambangkan orang yang tidak pernah mengenal kecewa dan derita. Motif batik parang rusak dipilih untuk mewakili karakter raja. Demikian pula seluruh ornamennya. Arca ini bernaung di bawah bunga Padma, bunga lambang kehidupan manusia. Pada area candi tertulis aksara Jawa yang berartikan Kanjeng Gusti Yesus Pangeraning Para Bangsa. Dan sampai sekarang kegiatan di Candi Ganjuran selalu menitik beratkan dengan budaya Jawa. Maka dari itu banyak sekali orang yang antusias untuk mengikuti acara-acara di Candi Ganjuran atau Gereja Ganjuran. Inilah bukti bahwa agama Katolik tidak pernah mengesampingkan budaya dan selalu berjalan beriringan dengan budaya. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.